Oke, minggu ini kita bakal coba praktekkan setting network interface di Linux dan instalasi paket SSH. Ya, di sini saya sudah ada install Ubuntu server. Nanti video instalannya kalian lihat di video yang lain. Di sini kita coba setting. Masuk ke bagian network. Nah, di sini ada pilihan nih. Bridge, host only. Jadi kita di sini pilih host only. Jadi seolah-olah virtual machine atau virtual machine yang ada di laptop saya ini sebanding dengan laptop kita. Jadi kurang lebih topologinya seperti ini. Jadi dia hanya terkoneksi di komputer bersama komputer kita. Jadi seolah-olah begini. Dia peer-to-peer koneksinya. Nah, yang ini anggap komputer kita. Nanti kita kasih IP. Ini nanti buat IP komputer ya. Pakai subnet 24. Terus nanti servernya 10.1 ya. Ini yang buat Linuxnya nanti. Oke, setelah itu kita start aja. Udah masuk ya. Saya coba login. Ya. Karena di sini di paket Linux itu SSH yang kita mau install ya, udah ada di CD-ROM, jadi kita bisa install dia dari repo CD-ROM atau repo CD. Tidak perlu ke internet. Jadi kita add dulu CD-nya. Nah, ini kita pilih ya disknya. Ini kita arahkan ke Ubuntu server ISO-nya. Open. Setelah itu kita add CD-nya sudo apt CD-ROM. Ya, kurang lebih begini perintahnya. Sudo apt CD-ROM. Enter. Masukkan password. Nah, ini udah masuk. Coba sekarang kita update. Nah, ini udah ya, reponya udah ke CD. Saya clear dulu ya, biar lebih jelas. Nah, sekarang perintah install SSH-nya ya. Sudo. Nah, jadi perintahnya begini ya, sudo apt-get install SSH. Enter. Ini saja. Saya clear lagi. Nah, sekarang SSH-nya sudah terinstall. Sekarang yang perlu kita lakukan setting network. Karena network secara default setelah kita install tuh dia masih DHCP client ya. Atau mencari DHCP. Sekarang kita coba setting ke static. Sebelum kita setting atau mengubah settingan,
kita biasakan menjadi root dulu. Jadi ketik sudo su. Setelah itu ketikkan perintah ini nano, masuk ke filenya. Filenya ini nano etc network interface. Enter. Setelah itu kalian rubah di sini. Nah, interface kita ini ya, auto ETH0. Nah, di sini kan masih di HCP nih. Kita ganti ke static. Ya oke, kurang lebih penyetingannya begini. Jadi addressnya 192.168.10.1 network 10.0 netmasknya 255.255.2550 kelas C ya. Dan broadcast ini IP yang digunakan terakhir biasanya broadcast. Jadi berarti network ini yang bisa connect itu sekitar 254 klien karena yang 255-nya dipakai untuk broadcast. Sekarang kita Ctrl X saja. Ctrl X, yes, enter. Coba saya clear ya. Clear. Setelah itu kita restart interface-nya dengan perintah ini ya. DC ini ya. /etc/init.d/networking restart, enter. Nah, di sini dia sudah nge-restart interface-nya ya. Dan SSH-nya sudah jalan tuh. SSH start running proses. Setelah itu kita cek IP-nya apakah sudah masuk dengan perintah ifconfig. Config, enter. Nah, di sini udah kelihatan nih. ETH0 IP-nya 192.168.10.1. Oke. Sekarang kita coba koneksikan ke ini ya, ke VirtualBox ya dari komputer kita. Setting sini ya, yang adapter mode. Nah, ini nih yang terhubung ke VirtualBox. Kita ganti 10.2. Oke, saya isi cukup dua ini ya, IP address dan subnet masknya saja. Nah, kalian perhatikan ya, Ethernet 2 di sini ada tulisan VirtualBox host only. Nah, ini yang terkoneksi ke VirtualBox. Sekarang coba kita ping. Kita coba ping ya, IP komputer virtual kita. 10.1. Nah, maka di sini dia sudah terkoneksi ya. Oke, sekarang kita coba remote SSH. Karena SSH yang tadi sudah aktif, kita coba remote. Kalau di Windows pakai aplikasi putih ya. Nah, ini yang paling ringan. Nah, di sini kita ketikkan IP-nya. Yang tadi kan IP komputer Linux kita 10.1 ya, 192. Oke, kita open. BDS ya. Nah, ini udah terkoneksi nih. Sekarang dia minta user dan password. Kita login ya. Nah, ini udah masuk nih. Jadi
Itu tadi ya tutorial setting network dan penginstalan putih. Jadi remote SSH ini bisa digunakan untuk banyak ya. Untuk setting mikrotik, OpenWRT, atau server Linux. Bisa juga untuk perangkat seperti Cisco. Oke, mungkin segitu aja minggu ini.